Cipung. Halo Cipung. Masih bingung kok banyak banget orang ini. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnola Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Once yang sakit hati dilarang nyanyikan lagu Dewa 19 oleh Ahmad Dhani. Once Michael mengaku sakit hati setelah dilarang menyanyikan lagu Dewa 19 oleh Ahmad Dhani. Larangan Ahmad Dhani tersebut membuat Once sakit hati hingga sang anak ikut terkena imbas dari persoalan itu. Menurut Once, keputusan Ahmad Dhani tersebut sampai berimbas kepada anaknya di sekolah. Once mengatakan bahwa sang anak belakangan ini sering ditanyakan oleh teman-teman sekolahnya terkait persoalan dirinya dengan Ahmad Dhani. Alhasil Once merasa sakit hati dengan pernyataan Ahmad Dhani soal lagu Dewa 19 yang tak boleh dibawakan olehnya. Apalagi pernyataan Ahmad Dhani ini berdampak pada anaknya di lingkungan sekolah. Pria bernama lengkap Elvoda Michael ini pun mengaku bingung untuk menjelaskannya. Once juga memaklumi sudut pandang Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu yang menginginkan hak atas karya-karyanya. Namun ia menyatakan kalau konstitusi bukan cuma melindungi para pencipta karya saja, tapi juga melindungi para penampil. Berikut wawancara dengan Once Michael. Lebih pribadi lagi, sebaiknya nggak usah diungkap di sini. Jadi justru pengen tahu. Jadi sebenarnya masalahnya itu konstruksinya ya, masalah hukum, ya, peraturan dan aturan yang sebenarnya benar-benar berlaku. Yang kedua masalah soal ketidakpuasan terhadap penerapan hukum ini sendiri. Kalau lu nanya yang apa? Sebenarnya kan yang disinggung ada hak moral ya. Hak moral itu sebenarnya seperti apa sih, Cak? Tergantung mau lihat dari konteks mana. Kalau ya kita ngomong sebagai orang awam, masyarakat awam, mungkin akan menafsirkan hak moral itu ya hak yang berurusan dengan perasaan kita gitu ya. Lu pakai lagu gue, ya sebatasnya dong, lu bayar gue. Ya. Itu hak moral dalam konteks masyarakat biasa. Ya. Tapi dalam konteks undang-undang hak cipta, hak moral bukan seperti itu. Hak moral itu adalah hak yang melekat pada pencipta untuk namanya dicantumkan. Kemudian hak supaya ciptanya itu tidak dirubah seenaknya sehingga mendegradasi derajatnya gitu, atau dibikin lucu-lucuan dan sebagainya. Estetikanya ditak-atik sampai hancur luar biasa seperti itu. Itu dia punya hak moral. Ya. Itu namanya hak moral menurut konteks undang-undang. Ya. Jadi berita selanjutnya datang dari Ivan Gunawan yang wujudkan mimpinya mempunyai toko hijab di mall. Desainer kenamaan Ivan Gunawan mewujudkan mimpinya membeli toko hijab di mall. Ia baru saja secara resmi membuka toko di Store 13 di Magda Hijab di Mall Margo City Depok. Ivan Gunawan mengatakan bahwa dirinya sudah lama ingin membuka toko di mall besar dan juga itu akhirnya bisa ia wujudkan. Bersama dengan brandnya itu, Ivan Gunawan sudah mempersiapkan koleksi untuk Hari Raya Idul Fitri mendatang. Ia menuturkan bahwa di koleksi Lebaran tahun ini dirinya fokus pada bahan yang bisa memberikan kenyamanan untuk digunakan sehari-hari. Dalam rangka pembukaan store terbarunya, Ivan Gunawan juga menggelar fashion show dengan melibatkan sederet artis ternama. Deretan artis yang tampil di fashion show tersebut adalah Iis Dahlia, Kartika Putri, Adelia Pasa, Natalie Holzer, Andina Jolie yang merupakan Miss Grand Indonesia 2022 dan para finalis Miss Mega Bintang Indonesia 2023. Berikut wawancara bersama dengan Ivan Gunawan. Bisa cepat pulih, cepat sehat lagi. Ayo Ramadan ini fokus ke bisnis. Aku Ramadan ini fokus ke toko. Aku balik ke profesi awal, balik ke jadi desainer aja, fokus sama bisnisnya. Habis nggak tahu ya, aku nggak ngambil sih memang acara buka puasa atau acara sahur gitu.
daripada kalau aku ambil nanti aku izin kabur-kaburan gitu kan. Jadi dari memang dari awal bulan nggak sengaja aku tak ambil pekerjaan buka puasa dan sahur karena mengingat store-nya ada 13, jadi harus keliling itu setiap minggu gitu. Jadi Jumat kemarin ke Bandung, ke Cirebon, terus udah gitu minggu depan kita mau ke Surabaya, mau ke Jogja. Jadi ya alhamdulillah ada toko, jadi bisa roadshow sambil promosiin koleksi busana hari raya. Ada target nggak sih kayak berapa store? Jadi pengalaman Ramadan tahun lalu, aku ngisi acara buka puasa, terus acara sahur juga. Itu kan rata-rata acara komedi ya. Nggak tahu ya, aku semakin bertambahnya usia, kok kayaknya makin gak lucu. Makin gak lucu, terus kayak bingung mau apa gitu. Dan kan aku bekerja dengan teman-teman yang memang mendedikasikan pekerjaannya untuk menghibur gitu kan, kayak komedi dan segala macam. Jadi aku ya lebih memilih pekerjaan yang memang sudah ada kayak body gitu kan. Nah, selebihnya aku fokus di karir aku karena sekarang ini aku lagi fokus juga buat pagelaran di sekolah kita di bulan Mei dan Juni besok. Jadi ya fokus di sini. Ramadan 2023 penuh berkah. Adming mengajak bukber bersama santuni anak yatim. Ramadan 2023 ini, Aming mengajak anak yatim piatu untuk berbuka puasa bersama di Yayasan Insan Cerdas Berkarya pada Sabtu 1 April 2023. Tak hanya buka puasa bersama, Aming juga memberi sedikit uang untuk para anak yatim piatu. Saat melihat anak-anak di yayasan tersebut, Aming mengaku hatinya terenyuh. Ia mengatakan bahwa anak-anak yang ada di situ senasib dengannya sudah tidak ada orang tua. Kali ini Aming mengaku kegiatan sosial ini dibantu dengan Multima Production dan juga bersama dengan Alma Tania. Rupanya kedatangan Alma sekaligus mengenalkan single terbarunya yang berjudul akan dirilis pada 7 April mendatang. Berikut wawancara bersama dengan Aming. Sukses, cuma buat sebagian orang berpikiran lebih sederhana dengan kapasitas yang berbeda melihatnya, wih menyalahi kodrat atau apa, ya monggo gitu kan, gak ada yang salah kok gitu kan, itu masalah kapasitas dan pemahaman aja. Cuman agak bingung juga, ketika penting untuk diklarifikasi bahwasanya gak pernah saya menyalahi kodrat, selama ini konteksnya cuma buat bekerja aja kan. Cuman terlihatnya total ya, seperti kalau saya lagi kerja ya Maya, wah gitu total ya kayak iya, padahal ya emang kerjaan aja. Tapi kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu, baik ke kodrat, akhirnya tobat. I was that bad gitu. Emang gue sejelek gitu ya gitu kan. Kayaknya perasaan selama kita gak ganggu sama orang ya punten banget, gak ganggu orang, gak cari duit dengan menjatuhkan orang, gak cari duit dengan bukain orang. Terus saya pribadi ya emang seburuk itu ya manusia dengan dari penampilannya gitu aja sih gitu. Ini apa? Ya dibilang partner kerja ya Maya, kayak om dan ponakan. Iya. Nggak waras gitu kan, kayak sementara Berita selanjutnya datang dari Nagita Slavina yang menggelar festival kuliner Jajorans di stasiun kereta. Nagita Slavina menggelar festival kuliner jajaran di stasiun kereta PNI City pada Sabtu 1 April 2023. Menurut Nagita Slavina, setidaknya ada 50 tenan yang digandeng dalam festival kuliner kedua yang digelar ini. Dalam menggelar festival kuliner ini, Nagita Slavina juga menggandeng kalangan UMKM. Menurut ibu dari Rafathar dan juga Rayanza ini, sebagian besar produk UMKM tersebut sudah pernah dia coba. Nagita Slavina juga terjun langsung dalam kurasi tenan yang terlibat dalam jajaran di stasiun kereta PNI City. Nagita Slavina sendiri hadir di area stasiun kereta PNI City ini sekitar pukul jam 17.15. Berikut wawancara dengan Nagita Slavina. Jadi atas sedikit. Alhamdulillah di bulan Ramadan kurang lebih ada sekitar 50-an tenan. Dari tanggal berapa ke tanggal berapa Ibu? Ini hari pertama tanggal 1 April ya. April sampai tanggal 9 April 2023. Untuk menu spesialnya apa nih? Menu spesial ada banyak banget sih Bu. Jadi mungkin ya tenannya pasti akan
Maknai usia 41 tahun, Vino G. Bastian senang tekuni pekerjaannya sebagai aktor. Aktor Vino G. Bastian pekan lalu berulang tahun ke-41 dan tepatnya 24 Maret 2023. Memaknai usia yang sudah menginjak 41 tahun itu, Vino merasa bersyukur dengan profesinya sebagai artis peran. Meski sudah memasuki usia kepala 4, dirinya masih bisa merayakan dan juga merasakan peran sebagai anak kuliahan. Bahkan di film Buya Hamka, ia masih memerankan sosok remaja 16 tahun. Seiring dengan bertambahnya usia, Vino merasa bahwa dirinya sudah mulai harus bijak dalam mengambil keputusan termasuk dalam pekerjaan. Ia merasa saat ini sudah tak perlu untuk memaksakan diri, terutama untuk urusan kerja. Baginya untuk saat ini adalah hidup lebih baik, jauh lebih penting. Berikut wawancara bersama dengan aktor Vino G. Bastian. Sempat ada yang menarik juga, ternyata almarhum yang tahu dong itu dulu yang kirain bercanda gitu, tapi ternyata pas saya tanya, pas saya saya ngomong tanya, oh iya ternyata benar. Jadi sebelum menikah memang orang bapak saya bawa ibu saya ke belakang Al-Azhar, kebetulan rumah almarhum Bu Yangta di sana, dan iya benar rumahnya di sana gitu, dan ya di situ dimodalkan. Tapi yang paling penting buat saya adalah ternyata dunia ini kecil ya. Saya memerankan film Buya Hamka, ternyata ibu saya juga disambut oleh Buya Hamka. Jauh lebih seru. tapi mungkin ketika film ini nanti tayang, tapi almarhum ini sudah tidak, ini prosesnya lama banget ya. Lama banget. Ya ibu saya meninggal tahun 2020, film ini baru kelar tahun 2020 gitu. Jadi memang belum satu kemudian. Tapi buat saya paling tidak saya pernah jadi ustadz walaupun di film. Semoga itu menjadi doa terbaik gitu untuk saya sendiri. Mudah-mudahan ya paling nggak saya bisa lebih menata hidup saya lagi, bisa belajar dari bukan cuma kasih tontonan ke orang-orang, tapi saya juga bisa juru orang nonton filmnya, tapi juga bisa belajar dari peran yang saya mainkan sendiri. Kenapa mau pengen jadi ustadz sebelumnya apa gimana? Ya pasti kan setiap orang tua pasti pengen banget gitu kan anaknya punya ilmu agama yang lebih gitu. Dan buat saya enggak, itu doa yang yang doa orang tua itu pasti akan dijawab sama Allah, walaupun saat ini masih dalam film, tapi kan kita nggak tahu. Sasura boleh nggak dikit? Sama hari film. Ya hari film nasional. Iya. Baiklah Tribunars, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syefa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Cipung. Halo Cipung. Masih bingung kok, banyak banget orangnya, boleh duduk ya? Boleh, silakan duduk. Mbak Gigi, boleh kasih tepuk tangannya dulu dong. The one and only Nagita Slavina. Mbak Gigi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku mau nyapa semua yang di sini, apa kabar? Gak apa-apa, Cipung, ya Allah, aku finally bisa ketemu sama Mbak Gigi di real life sama Cipung juga. Hari ini lancar ibadah puasa, aman Mbak Gigi? Di sini gimana puasanya? Keren. Mbak Gigi, sebelumnya kita hari ini kan udah seru-seruan nih, hari pertama. Dari tadi sore ini tuh udah super duper rame banget. Alhamdulillah, terima kasih ya semua teman-teman yang udah datang dan support Jajaran selalu. Ih, keren banget. By the way, tahun lalu kan diadainnya di Satrio ya, Sobat ya? Iya, bener. Nah, sekarang di BNI City nih, boleh cerita dulu gak sih ujung-ujungnya kenapa Jajaran ini bisa kembali lagi hadir dan menyupport UMKM juga tentunya? Iya, senang banget hari ini aku bisa ada di sini. Senang banget ini Jajaran Festival yang kedua. Kebetulan alhamdulillah kemarin yang pertama rame banget, seru banget. Jadi ya kenapa nggak dibikin lagi tahun ini? Ada yang datang nggak tahun lalu juga? Angkat tangan yang datang juga. Oh, iya. Keren banget. Tadi aku sempat nanya Mbak Gigi, datangnya dari jam berapa? Ada yang jawab dari sahur coba. Udah stand up. Gak mungkin lah, itu mungkin bantuin nge-crew di sini kali ya. Tapi by the way, kenapa pemilihan tempatnya stasiun BNI situ sih? Ya karena ini kan di tengah-tengah
kota gitu ya. Terus gampang gitu orang datangnya ke sini. Insya Allah lebih banyak lagi yang datang. Keren. Dari tanggal 1 sampai 9 April 2023. Apa yang membedakan nih Mbak Gigi dari yang sebelumnya yang di Satrio kemarin? Pastinya karena ini bulan Ramadan gitu. Jadi memang bukanya biasanya kemarin dari siang, ini dari sore. Iya. Dan insya Allah seru banget karena kan memang tradisi di Indonesia itu kan ngabuburit ya. Betul. Jadi senang banget bisa ketemu sama teman-teman di sini juga. Nyari apa deh? Itu ada sampul mic jatuh ya. Ya sambil ngabuburit juga pastinya. Jadi suasananya juga jadinya insya Allah lebih hangat gitu. Alhamdulillahirabbil alamin tentunya. Makanya spesial dibikin tahun ini di bulan Ramadan ya. Benar. Mbak Gigi. By the way, aku juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi sama Mbak Gigi. Aku mencari tiket keluar kota menggunakan kereta api jarak jauh, ini bisa langsung mendownload aplikasi KAI Akses. Nah, ada juga booth di depan ya kereta api. Jadi kalau nanti yang download ada beberapa mungkin ada sebenarnya nanti di sana bisa. Jadi download aplikasi KAI Akses untuk lebih memudahkan mencari tiket kereta api jarak jauh. Kemudian juga ada kemudahan lainnya di sana. Ada sistem poin juga. Jadi semakin banyak membeli nanti akan ada reward seperti itu. Gitu. Tapi kalau dari segi operasional memang PT KAI ini sudah mempersiapkan 1 juta tiket, betul ya? Ya betul. Jadi ada sampai dengan 1 juta tiket yang disiapkan untuk masa angkutan Lebaran. Tapi memang ini sudah dibuka penjualan tiketnya itu sejak 1 bulan lalu ya. Sehingga sebaiknya memang segera merencanakan perjalanannya untuk melakukan pembelian tiket melalui aplikasi KAI Akses, melihat ketersediaan tempat duduknya. Tapi nih nauzubillah ya, kalau teman-teman di sini tiba-tiba kehabisan tiket, terus kira-kira ada penambahan slot tiket nggak nih? Gue kira-kira. Jadi sebenarnya yang dijual sudah sejak 13 Maret lalu itu sudah termasuk tiket-tiket KA tambahan. Ya. Jadi masih ada ketersediaan tiketnya. Jadi segera download dan juga bisa melihat ketersediaan tempat duduk di sana. Terakhir mungkin Bu Eva boleh kasih tahu ke teman-teman di sini ada tips spesial mudik Lebaran 2020 Kalau mencari tiket keluar kota menggunakan kereta api jarak jauh, ini Halo ya. Soal apa yang terjadi sih sebenarnya sampai udah dibilang ya kan ini jadinya lu ditempatkan sebagai orang yang melawan hukum kan kurang lebih. Ini lo bisa ceritain dulu posisinya gimana tuh. Jadi begini, terima kasih teman-teman semua udah datang ke sini. Pertama saya ingin bikin semacam disclaimer dulu ya. Saya ini bukan tipe orang yang melawan hukum. Saya bukan orang seperti itu. Kalaupun saya melawan hukum, saya akan mencoba memberikan saran dan merubah itu dengan konstruktif, tidak dengan melawan seperti itu, tidak. Nah, itu yang harus saya sampaikan. Yang kedua, bahwa saya sangat peduli terhadap nasib teman-teman musisi dan juga terutama teman-teman musisi pencipta ya, yang tidak semuanya memiliki nasib sehebat Ahmad Dhani ya. Banyak juga yang masih berjuang untuk mendapatkan royaltinya sesuai dengan sistem yang seharusnya berlaku. Itu yang harus saya klarifikasi. Bahkan saya juga membantu beberapa waktu lalu untuk memperjuangkan hak-hak pencipta yang sebenarnya kemarin itu ingin dihapus ya melalui gugatan label-label atau kelompok label tertentu ya. Dan itu sudah kita menangkan dari sisi musisi dan pencipta, bahwa lagu-lagu yang sudah melewati masa itu kembali kepada pencipta ya, untuk dieksploitasi. Itu konteksnya lain. Artinya saya ingin katakan bahwa saya peduli dengan teman-teman musisi dan pencipta dan masa depan kita semua. Kalau saya melihat begini ya, masalah ini sebetulnya ada di paling tidak dua sisi. Pertama, masalah hukum, ketidakpahaman akan ketentuan hukum positif, artinya hukum yang berlaku. Yang kedua adalah masalah yang bersifat lebih pribadi,
Ada dua hal. Pertama, mungkin rasa tidak terpenuhinya fairness atau katakanlah keadilan gitu ya. Atau yang kedua, masalah yang lebih pribadi lagi. Sebaiknya nggak usah diungkap di sini. Jadi justru pengen tahu. Jadi sebenarnya masalahnya itu konstruksinya ya. Masalah hukum ya, peraturan dan aturan yang sebenarnya benar-benar berlaku. Yang kedua masalah soal ketidakpuasan terhadap penerapan hukum ini sendiri. Kalau lu mau nanya yang apa? Sebenarnya kan yang disinggung ada hak moralnya. Hak moral itu sebenarnya seperti apa sih, Cak? Tergantung mau lihat dari konteks mana. Kalau ya kita ngomong sebagai orang awam, masyarakat awam, mungkin akan menafsirkan hak moral itu ya hak yang berurusan dengan perasaan kita gitu. Lu pakai lagu gue, ya sempatasnya dong, lu bayar gue. Itu hak moral dalam konteks masyarakat biasa. Tapi dalam konteks undang-undang hak cipta, hak moral bukan seperti itu. Hak moral itu adalah hak yang melekat pada pencipta untuk namanya dicantumkan. Kemudian hak supaya ciptanya itu tidak dirubah seenaknya sehingga mendegradasi derajatnya gitu, atau dibikin lucu-lucuan dan sebagainya. Estetikanya ditak-atik sampai hancur luar biasa seperti itu. Itu dia punya hak moral. Ya. Itu namanya hak moral menurut konteks undang-undang. Jadi gimana kita melihatnya, gitu ya. Artinya kalau bicara hak moral, siapa sih? Emang ada disebutkan hak moral ya, Mas Dani? Ya, mungkin dia ingin mengatakan yang pertama. Ya, harusnya ngomong gitu. Ya, tapi dia sendiri nggak pernah ngomong dengan saya. Tiba-tiba dia memberikan teks, enggak, dulu pernah memberikan lewat lawyernya untuk manajemen saya membayar jumlah uang. Tapi ketika diklarifikasi, dia bilang dia tidak menyuruh lawyer itu ya, untuk menagih sejumlah